Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih nih yang udah join. Nah, kali ini topik yang dibahas dengan saya dan Dr. Rachel ini tentunya sangat menarik banget nih. Nah, ini Dr. Rachel ya udah ada nih. Oke, langsung aja kita undang ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai vitamin dan mineral penting untuk kulit dan rambut nih. Halo, Dr. Rachel, apa kabar? Hai, ketemu lagi kita di sini. Kita ketemu lagi ya, baru 2 minggu yang lalu saya dan Dr. Rachel ngebahas kurang lebih mirip-mirip ya tentang cantik luar dalam ya. Nah, Betul, sekarang karena di spesifik kita ya. ya sekarang kita sekarang mau lebih fokusin ke bagian rambut karena yang beberapa minggu yang lalu itu kan lebih banyak tentang kulit tuh. Dan ternyata pertanyaannya masih banyak banget yang masuk terus nih lewat DM. Jadi makanya kita adain live lagi kali ini. Nah, setuju, setuju. Oke, sip. Langsung aja ya. Saya tampilin dulu slide-nya. Sebentar. Nah, jadi Dr. Rachel ini, nah ini anatomi apa nih dok? Rambut ya? Halo? Wah, koneksinya putus. Tunggu sebentar ya. Halo, Dr. Rachel. Ya, ya, Nah, ya. gim- gimana nih dok? Bisa dijelasin nggak sih rambut yang sehat Jadi, itu sebenarnya kayak ya, gimana sih? Halo? ini jadi suaranya suaranya kedengeran nggak? No. Ya, udah kedengeran. Ya, jadi ini sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai rambut ya, karena DM yang masuk kan banyak banget. Lalu pertanyaannya kan sangat umum lah ya, seperti kenapa sih rambut rontok? Pakai conditioner gimana? Kalau ngeringin rambut pakai hair dryer bikin rontok apa enggak gitu ya? Pertanyaannya kan Iya. seperti itu. Cuman sebelum kita bahas lebih lanjut, kayaknya kita perlu mengingat dulu rambut itu seperti apa? Kita kembali ke anatomi rambut. Jadi kan rambut yang kelihatan kayak gini kan rambut panjang, rambut hitam, warnanya beda-beda. Tapi ini kan cuma bagian luarnya. Ya dok, kayak dokter Aisyah Oke. rambutnya kan panjang banget tuh. Ini panjang Ini cuma, banget nih. nah iya ini kan pendek. Saya nggak bisa rambut panjang ya. Jadi Iya. um, yang kelihatan tuh ya ini, tapi sebenarnya yang memegang kekuatan rambut itu yaitu akarnya. Jangan lupa seperti yang digambar. Yang digambar slide Dr. Raisa kan terlihat bahwa kedalaman akar rambut itu nggak terlalu dalam loh. Itu nggak sampai 1 senti dia masuk ke dalam. Jadinya tuh dangkal banget. Hitungannya cuma milimeter nih Dr. Raisa. Wah. Ya, Oke. itu kelihatannya tertanam di permukaan kulit kepala itu dia benar-benar dangkal dan itu ujungnya yang seperti bawang bombay itu di bawah tuh itu Hmm. dia cikal bakal tumbuh rambut. Nah, itu yang lalu dia keluar tumbuh rambut jadilah rambut yang bervariasi. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kita harus kembali ke sini. Jadi kalau prinsipnya rambut yang sehat itu rambut yang akarnya harus kuat ya. Jadi yang kita harus Oke. fokuskan adalah perawatan akar rambut. Kira-kira itu dulu deh buat buat teaser kita hari ini nih dok. Oke, Gimana? jadi yang paling penting nih akarnya ya. Yang ini Sebenarnya ini yang kan yang lancip kelihatan. gitu ya. Iya, Iya ini benar. kan yang kelihatan. Mungkin dokter Raisa ada Oh, slide berikutnya ya. nah, nah ini kalau Nah kayak ini gini jadi gimana nih dok? Jadi ini artis Korea nih lagi terkenal banget nih. Nah ini kan rambutnya macam-macam ya, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang diwarnain, ada yang enggak gitu. Nah itu gimana tuh dok untuk kesehatan rambut sendiri? Nah, ke, lalu balik lagi jadinya kalau misalkan kita mau rambut sehat, tapi goal kita apa gitu? Karena setiap orang kan berbeda. Ada yang pengen boro-boro dicat, baru tumbuh dikit aja udah rontok gitu ya. Tapi ada yang udah rambutnya panjang, dicat berulang kali baik-baik aja gitu. Jadi kita harus balik lagi, kita harus ketahui jenis rambut kita, jenis rambut kita Oke. harus ketahui kekuatannya juga nggak bisa ikut ikutan ya dok ya karena ini lagi populer banget nih artisnya nih ya.
Kan maunya kan biasanya kalau ngeliat kayak gini langsung ikut-ikutan kan, pasti langsung cat rambut juga gitu. Nah sebenarnya kalau rambutnya Cat lagi rambut, rontok, capok ya. jangan gitu ya dok berarti ya. Iya, sebaiknya kenali dulu jenis rambut Anda. Jadi rambut sama kulit ya mirip-mirip ya sebenarnya ya. Kita harus kenali dulu jenis rambut dan kulit yang kita miliki supaya kita nggak salah gitu memperlakukan rambut kita gitu dok kira-kira. Oke, nah kalau rambutnya panjang sama pendek ini ngaruh nggak sih? Apa harus pendek, pendek terus gitu biar nggak rontok? Atau boleh juga kalau mau panjang gitu gimana dok? Nah, kalau untuk rambut secara umum ya, secara umum rambut yang gak gampang rontok ya rambut yang panjang udah pasti. Karena tadi akar rambut yang super pendek yang cuma berapa mili itu kan bebannya jadi makin panjang. Itu sih kemungkinan besar Oke. ya bisa jadi salah satu penyebab juga Jadi kalau bisa. rontok terus ya dipendekin lah ya, bisa jadi akarnya nggak kuat gitu ya. Tapi kan nggak semua mau ya dok kayaknya ya. Banyak anak-anak atau remaja yang kayaknya kalau nggak panjang nggak jadi perempuan gitu bener nggak sih? Iyalah, bener. Nah, jadi sebenarnya nih cara merawat rambut itu gimana sih dok? Apa ada harus khusus gitu? Apa keramasnya gimana? Boleh pakai air panas atau enggak? Kan ada yang bilang tuh panas dulu, setelahnya dingin. Itu gimana sih sebenarnya? Wah itu banyak banget ya. Kalau dokter Raisa gimana? Rawat rambutnya kayaknya bagus terus nih kalau lagi IG live. Ini gara-gara dicatok dok. Nah itu saya mau nanya juga, boleh atau enggak dicatok terus? Nah, Karena kan saya sering jadi, banget nih catok, catok lurus, catok di curly gitu. Nah itu rusak nggak sih rambut sebenarnya? jadi sebenarnya dasar perawatan rambut itu sederhana. Pakai shampoo. Ya keramas pakai shampoo rambut. Dan mesti berapa hari sekali gitu. Ada yang apalagi sekarang lagi pandemi gini ya dok ya pulang rumah sakit keramas, pulang rumah sakit keramas gitu. Bagusnya gimana? Apakah ada yang seminggu sekali? Atau ada loh yang seminggu sekali keramas gitu ya. Jadi frekuensi keramas itu sebenarnya setiap orang berbeda. Kita sesuaikan. Misalkan kayak, oh ke rumah sakit terus, jadi sehari 2 kali, ya boleh, silakan. Ada yang rambutnya berminyak banget, jadi dia harus keramas setiap hari, walaupun ya di rumah aja. Boleh juga gitu ya. Oh, Ada yang tempat di luar negeri yang kering banget dan kulit kepalanya udah keringnya luar biasa, dia mau sih keramas setiap hari ya kan nggak mungkin. Jadi itu relatif, oke. relatif. Dan Oke, berarti relatifnya tergantung suhu lingkungan juga kayak gimana, jenis rambut sendiri seperti mm, apa gitu ya. Nah, terus kalau betul. keramas nih, kan biasanya ada conditioner tuh, itu kita harus pakai atau enggak sih? Dan kalau pakai tuh di atasnya, tadi kan yang penting akarnya, apakah di akarnya atau di ujung-ujungnya? Itu gimana dok? Nah, sebelum conditioner kita ke shampoo dulu ya. Kalau pakai Oke, shampoo, basically shampoo apa aja sih nggak masalah. Kita ngomongin kulit kepala sehat ya, nggak yang berpenyakit ya. ya, Dan yang penting, nah ini perbedaannya gini, ada shampoo, ada conditioner. Kalau misalkan shampoo yang harus kita, kan shampoo itu tujuannya kan untuk mengangkat minyak. Nah kalau ya. untuk mengangkat minyak, tentu yang perlu dikasih ya di kulit kepala kita. Karena kulit kepala kita itulah yang memproduksi minyak. Karena minyak itu berkumpul kan di kulit Hmm. kepala. Jadi kalau shampoo, coba kira-kira kalau rambutnya dokter Raisa sama rambutnya saya pakai shampoo jumlahnya mesti lebih banyak dokter Raisa atau enggak? Harusnya saya kali ya, karena rambutnya lebih panjang ya. Nah, itu asumsi yang kurang tepat. Karena sebenarnya yang harus di shampoo Oh, itu kulit kepalanya. Dan kan besar kepala kita kan nggak, ya mirip-mirip lah orang Asia ya. Jadi harusnya sepanjang apapun rambutnya, pendek, botak gitu ya, jumlah shampoo-nya harusnya sama aja. Karena ada pasien yang oh saya sampai beli gitu. sekarang nih, karena rambutnya panjang. Terus digini-giniin gitu ya. Terus Iya. kasar, terus kulit kepalanya digaruk-garuk pakai kuku panjang gitu, biar kering. Tapi itu sebenarnya semua merusak rambut. Itu. Oh gitu. Malah ada yang sengaja lagi pandemi gini potong rambut biar ngirit shampoo katanya dok. Berarti Iya, itu nggak iya, ngaruh iya, ya? bener juga ya. Padahal ternyata yang harus disampoin itu kulit kepalanya. Nah, kalau Oh, conditioner itu kan seperti memberi kelembapan ekstra pada rambut. Jadi nggak wajib. Jadi itu tuh oke. dikasih ke orang-orang yang gitulah yang
yang rambutnya suka kering ya, yang ujungnya bercabang, dan itu biasanya kita kasih cukup di ujung-ujungnya. Jadi setelah keramas Oke. kita oles. Jadi kalau kayak yang sering nyatok itu kan ujungnya kan suka rusak ya, dok ya, karena kena Iya, panas ya. suka kering. Nah Iya. butuh perawatan ekstra. Oh, jadi Jadi boleh boleh aja. ya dokter Aisa Oke. nyatok, cat nyatok gitu ya, bikin curly apa, cuman dirawat. Jadi makin kita macam-macamin rambut kita, ya perawatan kita harus ekstra Harus lebih gitu. banyak gitu ya. Lebih banyak. Oke. Nah, Dok, terus dok, kita nanya ini dulu dong, dok. apa Ngomong-ngomong nih? nih ya, kalau untuk perawatan begitu kan memang banyak mitos-mitosnya ya. Memang Iya. banyak yang orang-orang kira benar, tapi ternyata malah merusak rambut yang tadi di harus digini-gini, apalagi ditebalikin, ditutup gitu ya. Iya, Terus sebenarnya biasanya nggak gitu. bagus. Sebenarnya nggak bagus. Nah, pengen nanya nih, kalau untuk suplemen gimana ya dok ya? Karena pasien-pasien rata-rata kan pengennya cepet juga tuh dok. Kadang mereka kayak merasa udah putus asa, udah kunci rambut, udah enggak udah belahan rambut diganti-ganti. Tapi kok masih rontok mulu? Itu kira-kira ada Oh, salah oke. makan nggak ya? Nah, kalau untuk suplemen, sebenarnya kita harus mengenal dulu nih vitamin dan mineral yang bagus untuk rambut itu apa. Nah, saya udah siapin nih. Nih bisa dibaca Wah, ya. Jadi sebenarnya untuk kesehatan rambut ini ada beberapa vitamin dan mineral yang penting. Yang pertama, keratin. Keratin ini bagus banget nih mengurangi rontok dan meningkatkan kekuatan baik pada rambut maupun pada kuku. Kuku juga bagus kok loh kuku juga ternyata. ya? Iya, nah keratin ini tuh ada di mana sih makanannya gitu ya. Jadi keratin ini ternyata banyak dari bahan makanan yang sumber protein. Entah itu telur, susu, ayam, ikan. Nah, itu banyak tuh keratinnya. Lalu Kalau yang tulang dok, tulang kalau tulang sih banyak juga harusnya ya, tapi kan kita ya kan, nggak makan tulang. kan pada bilang makanin tulang muda, makanin ikan teri gitu kan. Dia banyak gitu, bener gak sih? Kalau tulang sih lebih ke kolagen ya, lebih ke kolagen gitu. Oh, Dia lalu ada kolagen. kolagen. Iya. Nah, lalu selanjutnya nih, B7. B7 atau yang dikenal dengan biotin. Nah, biotin ini dari penelitian ternyata dia tuh banyak defisiensi biotin pada wanita dengan kerontokan rambut. Ini kalau dari penelitian sih dibilang 28% ya wanita yang rambutnya rontok ternyata pas dicek kadar biotinnya juga kurang. Jadi kita perlu juga nih bahan makanan sumber biotin. Contohnya apa? Nah, itu gimana Dari tuh? Mm-mm. kacang-kacangan. Lalu dari kuning telur juga ada biotin. Jadi kalau makan telur, bolehlah kuningnya dimakan satu aja sehari maksimal. Jangan kebanyakan untuk orang yang kolesterol. Nanti Kuningnya ya, rambutnya subur tapi kuningnya yang satu. kolesterol gitu kan. Ya, Oke. Lalu berikutnya terus nih, ini berikutnya sing. zinc. Nah, zinc ini juga dia bagus untuk menjaga fungsi kelenjar minyak ya, yang tadi di folikel-folikel di bagian dalamnya. Nah, zinc ini banyaknya entah itu di seafood, di daging, di kacang-kacangan juga ada zinc. Berikutnya lanjut ya, Hmm, vitamin C. ya, Nah, vitamin C ini oke, baik. kenal Vitamin banget C ini tuh. bagus sih buat rambut, buat kulit juga bagus. Terus saat ini lagi pandemi gini juga orang-orang biasanya pada ngejar vitamin C gitu ya. Nah, karena Iya, memang ternyata dia imunitas. bagus. Nah, dia bisa meningkatkan penyerapan zat besi juga ternyata. Jadi Hmm, mau ini kan membantu ada ya tuh dia ya. ya di bagian bawahnya ada zat besi dan folat. Ini ternyata juga bagus buat rambut ya. Nah, penyerapan zat besi ini bisa jadi maksimal kalau ditambahkan vitamin C. Nah, Ah, jadi ini penting nih bahan makanannya, misalnya di jeruk, di jambu, di kiwi, seperti itu. Lalu vitamin D. Nah, vitamin D ini juga lagi booming nih ya. populer ya, populer banget. Iya, jadi vitamin D ini juga bagus baik untuk rambut ataupun kulit. Nah, ternyata defisiensi vitamin D atau kekurangan vitamin D ini dikaitkan dengan alopecia atau kejadian kebotakan. Hmm. Nah, jadi dicek nih Oh, orang-orang yang misalnya mulai rambutnya rontok terus atau mulai terlihat botak di bagian tertentu. Nah, sebaiknya cek juga deh kadar vitamin D-nya. Cukup hmm. atau enggak dalam tubuh. Lalu berikutnya zat besi dan folat. Ini tadi ya yang dia ada kaitannya sama Iya, vitamin C tadi ya.
Karena kalau di badan Hmm. kita kekurangan, kan jadi anemia atau kurang darah. Nah, akibatnya apa? Ya. Rambut juga jadi rontok. Nah, jadi harus Kayak hati-hati orang tuh. kurang gizi gitu ya dok ya? Iya, kayak orang kurang gizi. Nah, lalu Iya. yang terakhir omega 3. Omega 3 ini juga penting nih mengurangi peradangan dan dia juga bisa menyehatkan folikel rambut. Omega 3 juga contohnya dari ikan-ikanan, dari kacang almond, dari alpukat, gitu dok. Jadi banyak sebenarnya. Oh, cuman dia, tapi dari tadi yang dibicarakan kayaknya karbohidrat nggak ada ya dok ya? Larinya Nah, protein, vitamin, mineral ya? nah, kalau untuk rambut sebenarnya iya, tapi kalau untuk di kesehatan kulit, ini saya tampilkan sebentar ya bagian yang Ya, kulit. kita Nah, bisa compare ya. ya ini untuk yang kulit nih. Di kulit ini kan ada Fe atau selenium. Selenium ini dia bisa Hmm. mencegah kerusakan dan penuaan kulit. Nah, selenium ini banyaknya di mana? Di nasi. Ternyata juga banyak seleniumnya. Jadi orang Indonesia makanan pokoknya nasi. Nah, ternyata kaya akan selenium. Gitu. Jadi Ah, boleh nih makan nasi, tapi jangan banyak-banyak. Gitu. jadi kayaknya hampir di semua bahan makanan tuh ada ya? Iya, Ada. sebenarnya hampir semua bahan makanan sih mengandung vitamin dan mineral, tapi memang vitamin dan mineral yang mana dulu nih yang mau kita pilih untuk kesehatan kulit dan rambut. Jadi Nah, cari itu yang kaya gimana akan caranya, Dok? kenapa? Cara milihnya gimana? Milih makanannya dulu deh. Kalau kayak kita bikin pola makan gitu, jadi sebaiknya apa tetap larinya ke 4 sehat 5 sempurna begitu ya dok ya? Nah, sebenarnya gini, benar itu sebenarnya gizi seimbang memang yang paling direkomendasikan ya. Pasti kalau Hmm. apa namanya gizi seimbang itu maksudnya ibaratnya udah lengkap lah semuanya di situ. Nah, karena di situ kan ada karbohidratnya tadi yang misalnya nasi Ya. contohnya sumber selenium. Lalu berikutnya sayur dan buah-buahan. Di situ kan juga ada tuh di gizi Hmm. seimbang. Tapi kita pilih sayur dan buah-buahannya apa, gitu kan? Ya. Nah, sayur dan buah yang contohnya bagus dia untuk rambut dan kulit, itu tadi buah yang sayur dan buah yang mengandung Vitamin C. vitamin C tinggi. Vitamin C Jadi entah tinggi. itu kiwi, jeruk, jambu, terus kalau dari sayuran brokoli. Nah, itu juga bagus tuh. Hmm. Brokoli, bayam, dan wortel. Nah, itu bagus. Terus Kalau protein hewani kayaknya lebih ke ikan laut ya, bukan daging nah, merah, daging putih gitu ya. iya kalau dari protein hewani memang lebih banyak yang mengandung semuanya ini maksudnya yang lengkap itu dari ikan, itu paling banyak dan dari telur. Jadi kita bisa Ikannya mesti ikan laut utamakan. apa lele bisa, gurame bisa gitu. Sebenarnya ikannya kalau memang kita mau lihat kandungan omega 3 paling banyak dari ikan laut. Tapi bukan Nah, berarti di ikan yang air tawar tidak ada, tetap ada zinc-nya, tetap ada zat besinya, seperti itu. Jadi nah. sebenarnya bebas sih. Yang penting makannya bervariasi, jangan sama terus gitu. Oh, Jadi misalnya tapi hmm, misalnya makan gimana? ikan salmon gitu ya, kan salmon sehat tapi jangan salmon terus tiap hari, jadi sebaiknya diganti-ganti lah, Oh. hari ini salmon, besok ayam, besoknya telur, besoknya lagi ikan lele misalnya gitu. Jadi yang bagus itu diganti-ganti variasi makannya. Biar kita dapat aneka aneka sumber vitamin mineral yang bervariasi juga ya untuk kulit sama rambut kita gitu ya. Iya benar. Nah, Gimana? Hmm. oke, Apa gimana terus sekarang? dok, tadi kan balik lagi ya, balik lagi ke yang pakai conditioner. Nah kan ada orang yang kalau rambutnya biar nggak kusut gitu ya, pas lagi mandi basah-basah tuh dia sambil sisirin rambutnya, katanya biar nantinya nggak kusut gitu. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih sisir rambut pas lagi keadaan basah? Oh, kalau misalkan, nah itu juga salah satu termasuk yang kurang tepat ya. Maksudnya karena dia rambutnya basah, terus lagi basah disisirin, dipakein conditioner, itu sih sebaiknya jangan ya, karena rambut yang basah itu kan dia cenderung lengket ya. Jadinya begitu disisirin, ada juga dia malah 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 kelebihan gitu kekuatannya. Sebenarnya rambut kita ini kan harus diperlakukan dengan
lembut ya, dengan lembut. Jadi Hmm. dari saat mulai mandi, dari saat dia mulai keramas, dia juga kasih pijitan juga yang boleh ringan. Terus nggak boleh pakai kuku gitu ya, apalagi kalau kukunya panjang. Terus saat Oh, sampoin yang disampoin ya kulit kepalanya. Ya, kulit kepalanya, lalu terakhir kalau sudah dibilas, airnya juga pakai air yang suhunya suhu biasa. Suhu yang terlalu panas atau oh, terlalu dingin itu bisa ngerusak rambut sebenarnya. oh Ya, gitu. Padahal sama kalau kayak di kulit juga. Ya, Mm-mm. padahal kalau di salon kan dipijetin makin kenceng makin enak kan gatel gitu rambut. Sebenarnya jangan Makanya kenceng-kenceng ya. sebenarnya jangan apalagi pakai digini-gini. Cuk, gitu. Iya, Kayak biasanya ada udah kangen teknik-teknik krimbat. dicubit-cubit. Udah udah kepengen krimbat. Jangan, itu kulit kepalanya. Makanya kan nggak boleh sering-sering juga seperti itu. Jangan ya. Oh, Begitu nanti begitu selesai dibilas rambutnya, dikasih conditioner boleh pelan-pelan, tapi juga jangan di kalau kasih conditioner kan lembut ya, jangan juga sambil disisirin gitu. Saya rasa sih jangan ya. Prinsipnya gini, oke. Jamon, jangan lama-lama. Kalau rambutnya panjang pakai disisirin, berapa lama berada di dalam di bawah shower kan? Jangan, nanti Oke. aja diurusin. Ya jangan lama-lama. Buat kulit juga nggak bagus loh mandi kelamaan. Oh, gitu. Nah, terus kalau pakai hair dryer atau catokan rambut gitu ya, itu sebenarnya boleh Hmm. nggak? Sebenarnya sih boleh ya kalau secara umum ya, in general boleh. Cuman memang untuk pemakaian hair dryer atau catokan jangan terlalu panas. Suhunya kan ada yang Oh, tergantung. Ya, iya, karena iya, kalau iya. kalau ya kan kadang ada catokan kan kalau yang rada bagus dia bisa ukur suhu. Kalau yang biasa aja Iya, yang begini cuma satu macam, bener ya dokter Raisa ya yang lebih sering iya. pakai kan. Iya, Yang soalnya sering saya pakai pakai. terus nih. Jadi takut Emang kalau juga. kalau kalau beda suhu beda ya dok ya? Makin panas Biasanya makin cepat. makin panas makin cepet. Jadi biasa kalau mau cepet dipanas-panasin aja gitu. Nah itu malah bahaya ya, takutnya kering ya. Iya. Sebenarnya begitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke rambut kita harus diberlakukan dengan gentle karena kita udah susah payah makan, bikin menu, ditambah suplemen, tapi kita memperlakukan rambut kita dengan kasar gitu kan jadi sayang. Karena harusnya kan Oke. pelan-pelan ya. Maksudnya kan harusnya kan dijepit dikit-dikit, dicatok yang anget aja gitu. Cuman ngerti kok kalau lagi buru-buru kayak pakai hair dryer juga nggak sabar Paling pakai yang paling dingin kenceng langsung nih. paling panas. Cik, 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 gitu. Jadi Iya sebenarnya bener. kalau kita sayang rambut kita, jangan buru-buru memperlakukan rambut kita gitu. Oke. Nah terus kalau buat rambut yang bercabang tuh gimana dok sebaiknya? Nah, buat Itu sebenarnya rambut yang kenapa sih rambut rambut tuh bisa bercabang ya? nah, rambut kan makin panjang, ibaratnya di sini babynya, makin ujung kan makin geriatrinya, udah tua. Jadi wajar Hmm. aja ujungnya rusak, kering, bercabang ya. Biasanya kan keluhan-keluhan rambut memang berada di ujung, mana ujung itu yang paling tua. Oh Gitu, wajar. gitu. Iya, Jadi jadi makanya memang kita sebaiknya ada yang bilang di trim gitu, yang dibilang dirapiin. Itu kan salah satu cara kita oke. merawat rambut juga. Jadi Seperti mesti itu. sering-sering rutin lah ya potong rambut ya, biar rambutnya Potong sehat juga rambut, ya. isi conditioner. Iya, jadi itu wajar. Wajar kalau yang rusak rambut-rambut di bagian ujung, ya wajar gitu. Oke, nah terus nih, biasanya kan ada orang-orang yang suka kunci rambut, dia tiap hari kuncir terus sampai sininya ketarik semua nih. Nah ada yang bilang nanti sininya jadi botak gitu. Bener nggak sih dok kalau itu bisa jadi botak gitu rambutnya? Dikuncir Nah, terus gitu. sebenarnya nah, kalau kita lari ke kebotakan, sebenarnya itu larinya lebih ke faktor penyakit atau genetik. Penyakit atau genetik ya. Oke. Kalau yang dialami oleh, tapi itu benar, misalkan kita yang nguncir rambut, begitu rambutnya panjang, cuma satu gaya, area yang kan kayak kebentuk garisnya ya, kayak gini kan kebentuk garisnya. Udah gitu pakai jepitan gede lagi berat, ya misalkan seperti itu. Nah itu dia memang bisa rambut di sebelah sininya menipis, cuman istilahnya mungkin nggak botak Oke. ya, seperti penipisan rambut aja gitu. Jadi memang sebaiknya Oh, diturunkan ganti-ganti apa sih namanya ini, ganti-ganti gaya kalau rambut rambut dan ganti belahan belahan-belahan, gitu ya. ganti-ganti belahan. Sebenarnya sebenarnya itu disarankan, tapi untuk bikin botak itu sih larinya lebih ke penyakit sama genetik. Tapi Oh, benar jadi bisa harus tipis. oke, jadi diperiksa dulu lah ya. Sebenarnya kalau udah mulai botak tuh
emang ada penyakit atau tidak gitu ya. Nah, ini juga penting nih kalau kita ngomongin ke arah rambut rontok. Mungkin rambut rontok ya dok ya, kalau botak kayaknya udah ekstrim banget gitu ya. Jadi kalau, jadi kalau rambut rontok, itu sehari 50 sampai 100 helai itu masih kita anggap wajar. Oke, ya. Masih kita anggap wajar. Karena kan rambut kan siklus hidupnya kan ada yang keluar, ini ada yang sebagian di dalam. Jadi memang rambut wajar dia rontok. Perlu Jadi dicatat kalau wajar. tiap hari sisiran di sisirnya ada rambut itu wajar asal nggak lebih dari 100 helai tadi gitu ya. Iya, 100 helai per hari gitu. Rajin aja dihitungin gitu ya. Karena memang benar. Karena rambut yang muncul begini, ini kayak cuma sepertiga dari cikal bakal rambut kita. Yang dua pertiganya tuh masih Oh, ngumpet. Di yang tadi anatomi kulit tadi ya. Jadi dia masih ngumpet, dia akan tumbuh, lalu ada fase dia rontok. Ada tumbuh, ada fase dia rontok. Sebenarnya kulit kita kan juga gitu. Tumbuh, shading sama sebenarnya. Jadi kalau oh, rontoknya masih wajar, nggak apa-apa, itu masih wajar gitu. Jadi nggak usah terlalu panik oke. Iya gitu kalau ya. misalnya dirasa makannya juga kayaknya nggak bener terus rambutnya rontok terus, kulitnya kusam gitu. Nah itu mungkin baru perlu ekstra tuh ya dari vitamin dan mineral tadi Nah, ya iya yang tuh dok, kapan penting. tuh dok? Kapan kira-kira Iya, kita butuh suplemen nih dok? iya. Coba-coba. Jadi Ada nggak sih yang datang ke dokter karena rambutnya rontok gitu, karena kebanyakan diet mungkin ya? Ada nggak dok? kalau ya jadi ada aja nih orang yang diet ekstrim. Jadi dia ya pasti sih kalau diet ekstrim cuma makan sekali, yang pasti nggak ke SPGK tuh, yang pasti dia cobanya diet sendiri. Nah, Nah, iya. jadi coba diet-diet sendiri, nggak makan gitu ya, atau makannya hanya makan kenyang sekali. Jadi zat gizinya juga kurang banget nih. Mulai tuh rambutnya Hmm. rontok, kulitnya juga jadi kusam, nggak Nah, seger gitu ya. Nah, biasanya kalau di kondisi kayak gitu, baru tuh datang nanti berobat ke SPGK. Misalnya gitu, misalnya contoh ke SPGK gitu ya. Nah, terus saat mereka datang di anamnesis, kita lihat analisis asupan makanannya, ternyata memang makannya kurang banget, mau dapat dari mana nutrisinya. Nah, di saat seperti hmm. itu, kalau memang dirasa kurang, itu kita boleh menambahkan vitamin dan mineral, tapi memang sebaiknya atas rekomendasi dokter dulu. Gitu, Oh, karena jadi kondisi nggak tiap orang kan jangan beda-beda asal beli. nih. Jangan asal beli, Ya, kita main minum aja gitu ya. iya, jadi terutama untuk orang-orang yang misalnya udah ada penyakit penyerta lainnya juga nih. Contohnya misalnya dia udah ada sakit sakit ginjal gitu atau ada sakit liver kan tentunya vitamin dan mineralnya juga perlu dipilih gitu mana yang boleh mana yang enggak gitu. Ah, ya benar juga ya. Nah, terus kita lanjut ya. Kalau ketombean tuh sebenarnya kenapa sih, Dok? Kalau ketombe, nah ketombe juga faktornya banyak itu. Dia bisa ada faktor genetik, bisa ada faktor karena produksi minyaknya kelebihan, faktor stres juga bisa. Jadi faktornya memang banyak. Nah, itu kan udah Oke. masuk kategori penyakit berarti ya. Udah masuk penyakit nih, Iya, udah masuk iya. penyakit. Jadi kalau misalkan ada keluhan pasien dengan keluhan yang udah masuk ke penyakit, biasanya kita harus cari dulu. Karena jamur juga bisa bikin ketombean. Tapi apakah ketombean Oh, bikin rambut rontok? Kayaknya sih nggak berbanding langsung gitu ya. Ketombean jadi rontok sih enggak ya. Kecuali kalau enggak udah ya. parah banget dan peradangannya tuh luar biasa hebatnya, itu bisa ya nyebabin rontok. Tapi kalau in general dia cuma ngeganggu doang sih. Gatel. Berarti jamur itu bisa ada di kulit juga ya, di kulit kepala gitu Bisa, ya. bisa, Aduh, bisa, serem bisa. banget ya. Iya, Itu dia makanya jamuran. kita harus jaga kesehatan. Mungkin untuk orang yang rambutnya ditutup terus gitu bisa nggak sih jadi jamuran? Kan lembab tuh rambutnya. Bisa, bisa. Nah, perawatan untuk yang rambutnya tertutup zaman sekarang kan juga jadi tantangan ya. Cuman yang perlu Hmm, dicatat yaitu jangan basah-basah nutupin ditutup. rambut. Iya, mesti tetap dalam Oke, keadaan kering, terus ditutup. Terus lain-lainnya cara shampoo-nya segala juga sama sih sebenarnya. kurang lebih sama. Masuk bikin Nah, parah ya itu, apalagi kalau ketat banget menutup kepalanya kan. iya benar. Nah, terus nih dok, sekarang kan lagi pada olahraga di luar ruangan nih, outdoor. Kan rambutnya terpapar sinar matahari terus tuh.
itu ngaruh nggak Mm-mm. sih rambutnya jadi kering, jadi rontok mungkin gitu? Nah, balik lagi ke suhu. Suhu yang ekstrim memang tidak kurang bersahabat untuk rambut. Jadi Oh, jadi tergantung kalau misalkan mataharinya jam berapa dulu nih dan hmm. bersepedanya misalkan itu berapa lama di luar ruangan. Itu dikembalikan lagi. Pokoknya prinsipnya cuaca yang terlalu ekstrim, terlalu dingin atau terlalu panas, baik dari matahari, dari hair dryer, dari tersekap rambut ya, itu nggak bagus. Nggak bagus. Jadi mending Nggak bagus. ditutupin aja gitu ya pakai topi ya kalau panas banget ya. Biasanya ditutupin ya kalau yang rajin olahraga outdoor sih biasanya ditutupin. Sama kayak berenang, berenang Oh, juga ditutupin tuh rambutnya. Salah satunya iya. biar supaya juga rambutnya nggak kemana-mana kan, nggak nutupin, nggak nutupin muka gitu kalau lagi olahraga. Memang better ditutup, tapi dengan yang loose ya, tutupan kepala yang cukup kendor. Oh, karena kalau terlalu ketat nanti takutnya jamuran tadi itu ya jadi Iya, dan nggak sehat lembab juga gitu untuk ya. kulit kepala kita. Iya, Oke, gitu. oke. Oke, kita udah bahas rambut terus nih. Nah, kita sekarang bahas kulit ya. Nah, sekarang ini Iya, kan dapur. lagi masih pandemi nih. Semua orang pakai masker tuh, Dok. Sebenarnya ngaruh nggak sih pakai masker terus jadi jerawatan atau nggak jadi minyakan banget gitu? Soalnya saya sendiri ngalamin ya, pakai masker lama begitu dibuka minyak semua nih sininya, serem banget. Itu gimana ya Ngumpul sebenarnya? semua ya. Ngumpul semua di area kena masker ya. Iya, jadi ketutup semua. Iya. Nah, iya. Jadi kalau misalkan di saat pandemi gini kan emang lagi ngetren banget, populer dan wajib ya pakai masker ya. Pakai masker wajib. Lalu lagi marak juga semua minum multivitamin gitu ya, bener ya dok ya, semuanya biar Iya, daya tahan tubuh bener. Sampai tinggi. harganya mahal Jadi, banget di mana-mana gitu. nah iya, nah makanya kalau untuk ke arah tertutup itu udah pasti ada masalah dengan maskernya. Karena begini, kalau kita tertutup sama kayak kulit kepala. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di area sini karena masker itu terjadi juga di kepala kita. Sebenarnya Hmm. sama. Cuman orang suka nggak ngeh sama kalau rambut itu dasarnya ada kulit juga gitu. Jadi apa yang kita alami seperti ketutupan, kita mengalami minyak karena kan minyak terproduksi terus. Dikata dia tertutup masker atau enggak, dia kan produksi terus. Dan di saat kita ketutupan itu, jadi minyaknya ngumpul gitu di permukaan. Minyaknya ngumpul di permukaan, begitu dibuka kaget, mukanya oily banget. Sebenarnya itu yang terjadi juga dengan kulit Oh, kita. Kalau ditutupin terus, ya begitu juga. oke. Jadi Nah, itu bisa mesti, bikin jerawat, bener dong, bener, oh bener. Jadi mesti bener. cuci muka tetap rutin ya. Walaupun kan kalau pakai Nah, masker nggak dandan dok, nggak make up, nggak kelihatan juga soalnya. Nah, iya biasanya kalau kalau kita kan dipakai masker nggak lama-lama banget ya hitungannya ya, yang rapat banget kalau kayak di rumah sakit kan paling 3 jam 4 jam gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah itu kalau yang pakai itu mesti 8 jam, misalkan kayak tenaga kesehatan perawat gitu yang di ruang isolasi. Itu mereka yang Oke. kasihan banget sih. Nah, biasanya kalau saya suka sarankan rajinlah mencuci wajah dengan sabun yang lembut. Jadi misalkan Hmm. kayak kepotong break makan siang atau kepotong sholat kan terpaksa buka tuh, ngumpet deh sendirian lalu cuci pakai sabun cuci muka yang lembut gitu. Saran saya supaya ngangkat minyak-minyaknya tuh dok, jadi nggak risiko jadi jerawatan lebih lebih berkurang. Lebih sedikit ya kalau minyaknya nggak Iya, ngumpul gitu ya. Oke, iya. Dok. Nah, terus nih ini juga ada yang nanya nih, Dok. Kan sekarang semua orang lagi pada minum suplemen terus. Sebenarnya kalau minum suplemen kebanyakan itu bisa bikin jerawatan nggak sih? Nah ini juga yang tadi saya mau nanya sama dokter Aisyah juga, suplemen suplemen tuh ada nggak sih yang bagus buat kulit tapi buat imunitas tuh bagus juga? Ada dong. Kita Ada balik ya? lagi, iya kita balik lagi harus lihat dari kandungannya. Jadi Oh, yang tadi itu slide-nya lagi dok. ya, yang tadi. Nah, ini kita lihat ya. Ini kan vitamin yang bagus buat kulit nih. Jadi yang ada vitamin C-nya, ada zinc-nya, selenium. Ala ini omega 3 ya, turunan dari omega 3. Ada vitamin E dan beta karoten. Nah, sebenarnya semua vitamin dan mineral yang disebutkan di sini, sebenarnya ini semuanya juga bagus loh buat sistem imun. Dan ini memang Oh, yang banyak semuanya. dikonsumsi sama orang-orang nih.
entah itu vitamin C, orang kan lagi banyak tuh yang pakai ke vitamin C. Zinc juga Iya, banyak. Selenium mungkin ada di campuran multivitamin. Omega 3 iya. juga banyak yang konsumsi. Vitamin E, beta karoten juga banyak. Jadi sebenarnya Oh, kan benar ya. iya, jadi sebenarnya ada apa fungsi ganda nih selain bagus buat kulit, bagus juga buat meningkatkan sistem imun kandungan ini. Nah, ya, Gitu. iya benar juga. Jadi kita dapat dua-duanya ya dok ya, kulit bagus, imunitas Sistem juga imun. naik. Iya, benar. Nah, tapi kalau Nah, berlebihan jadi jerawatan nggak sih? Itu yang ingin nah, saya ya itu tanyakan. dia. Sebenarnya nggak boleh juga sih ya berlebihan ya minumnya. Iya sebenarnya nggak boleh. Tapi memang banyak yang nanya gitu ya dok ya, kayaknya ya kebanyakan vitamin jadi jerawatan gitu ya. Iya, atau ada yang nggak mau minum sama sekali karena dia takut nanti jerawatnya muncul gitu. Jadi Oh, bisa gimana? begitu toh. Ada ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong ke arah jerawat, itu faktornya banyak, banyak banget yang nyebabin seseorang berjerawat, apalagi di saat pandemi seperti ini. Jadi rasanya kalau dari vitamin kelebihan itu rasanya sih kemungkinannya kecil ya. Seberapa banyak sih vitamin yang orang itu minum gitu. Jadi saya rasa sih nggak Oke. berhubungan secara langsung, tetap kita harus explore dulu kebiasaan-kebiasaannya dia. Kayak kalau dia pakai masker rapat banget, nggak pernah cuci muka misalkan, atau usianya memang masih usia yang kelenjar minyaknya produktif gitu kan, Hmm, masih banyak faktor lain. Atau yang kita bahas waktu itu tuh dokter Raisa tuh, makannya nggak dikontrol, makannya. makannya Makannya nggak yang dikontrol, manis-manis gitu ya. makannya nggak di semua. Iya. Jadi faktornya banyak, Oke. jangan salahin serta merta langsung salahin vitamin. Dan lagi pula seperti dokter Raisa bilang, minum vitamin kan sebaiknya atas anjuran dokter, Iya, ya kan? benar. Oke. Iya. Nah, terus sih yang saya mau tanya juga ya, kalau udah jerawatan nih, kan biasa gemes banget tuh mau pencetin. Sebenarnya boleh nggak sih dok? Kita pencetinnya pakai alkohol deh gitu, biar steril gitu. Boleh nggak tuh? Waduh, kalau untuk itu sih kita mah nggak pernah nyaranin ya. Karena nanti bentuk bekas skarnya yang jelek, bekas bekas Oh, bekas jerawatnya yang jelek. Jadi pasien-pasien yang punya kebiasaan ngeluarin jerawat atau garukin jerawat tuh kelihatan. Ada istilah tersendiri. Kita dokter kulit bisa lihat. Jadi begitu kita lihat, kita bilang ini pasti oh, kebiasaan bikin jerawat. Jadi bekasnya. Kita oh, sih concern jadi ke arah bekasnya. wah berarti harus hati-hati nih buat yang punya kebiasaan gemes banget pengen mencetin jerawat tuh hati-hati ya karena bekasnya itu yang ternyata bisa nimbulin skar sendiri di muka ya. Iya, bener. Ini kok kita ngomongin jerawat diproduksi, dirangsang sama makanan manis, banyak yang komen nih, dok. Langsung pada protes gitu. Saya ada yang Wah, bilang bagus, tapi iya. dikurangin. Iya nih ada juga yang komen nih bener banget tuh sejak gak makan manis nggak pernah nongol jerawat lagi. Nah bener kan berarti Setuju. itu sesuai penelitian ya. Nah ini ada yang nanya nih makanan apa yang menghambat perubahan warna rambut jadi putih atau jadi uban? Wah, Wah, kayaknya gimana kalau tuh, dok? uban, ya, kalau uban itu lebih ke genetik juga sih ya, genetik dan aging proses ya. Jadi sebenarnya Iya. makanan khusus sih hingga saat ini belum ada ya. Atau mungkin Hmm. saya harus pelajarin lagi nih khusus untuk uban ini nih, apakah mungkin sekarang Nah, udah ada penelitiannya gitu. Nanti dipelajarin lebih lanjut ya dok ya. Lalu, ya. nah ada lagi nih dok yang nanya tentang sebentar banyak banget nih. Nah, untuk Ya. rambut berhijab agar tidak rontok bagaimana ya? Lalu kulit usia 30 tahun ke atas untuk mengatasi aging, bagaimana tipsnya? Nah, gimana nih Dokter Rachel nih? Nah, untuk yang berhijab tadi kita udah sempat bahas ya, dok ya. Kita bahas sedikit aja di sini ya. Iya, Nanti bisa intinya jangan ditutup di-review. gitu ya. Tapi kan Intinya, nggak mungkin ya, hijab nggak ditutup. Gimana dong? iya, prinsipnya saat ditutup rambutnya harus dalam keadaan kering. Itu aja. Oke, Nah, itu yang iya. penting. Dan kalau untuk kulit skincare wajah di atas 30 itu udah pasti wajib perawatan. Yang minimal dengan sabun cuci muka, sama sunblock lah kalau minimal banget.
Kalau nggak mau minimal ya banyak. Cuman kalau males ya sabun cuci muka, sunblock itu yang paling penting. Oh, jadi sunblock tuh kita harus pakai tiap hari ya, atau tiap keluar rumah aja? Tiap keluar rumah, kalau masih belum ada keluhan sih tiap keluar rumah aja. Tapi sunblock itu juga juga punya zat untuk ini loh, untuk membuat kulit menjadi cerah loh. Dia punya kandungannya Oh, juga. gitu. Wah, Makanya harus sering-sering nih. buat pasien yang males banget pakai krim biasanya nawar cuman mau jangan banyak-banyak deh, saya orangnya males, ya udah minimal aja sunblock. Tapi ingat sunblock sering Oh, bikin jerawat, dia oh, sering jadi harus hati-hati. komedogenik. Iya, cuman kan kita ngomongin 30 tahun ke atas harusnya faktor eh, Ini. jerawatan udah berkurang ya. Oke. Jerawatan karena hormon udah berkurang. Kita lihat lagi ya, kalau anak remaja ya jangan dipaksain pakai sunblock gitu. Kasihan nanti tambah jerawatan. Mesti dilihat juga. Iya, apalagi ABG yang lagi puber gitu ya kan, biasanya memang jerawatan tuh ya dok ya. Nah, Nanti dia benar, malah stres mesti lagi dilihat kan. juga. Kalian. Betul, Oke, betul. nah lanjut nih. Dok, kulit kepala anak saya suka ada jerawat. Kenapa ya? Nah, jerawatnya di kepala nih dok nih. Nah, itu jerawatnya anaknya umur berapa dulu kita lihat. Ini Nah, dia nggak, ya kan? ini nggak dibilang sih Bagiannya. usianya. Iya, biasanya Anggaplah kalau pubertas lah. ya, biasanya sih datangnya di usia pubertas. Kalau jerawatan di kepala, basically bisa bisa kita anggap sama dengan jerawat di wajah. Cuman kalau dari pengalaman saya dapat pasien-pasien yang di kepala itu mostly karena faktornya faktor stres. Mostly ya. Oh, oke, oke. Sebenarnya kayak ada life changing experience lah yang dia baru nikah atau dia baru mau ujian ujian negara. Biasanya begitu tuh cukup susah diobatin dan memang jerawatnya cukup mengganggu di daerah kepala. Seperti Oh, itu. jadi faktor stres tuh juga ngaruh ya. Iya, ngaruh. Kalau di kepala, sejauh pengalaman saya sih ngaruh ya. Untuk jerawat di kepala. Oke. Jadi harus Gitu. dilihat dulu nih penyebabnya apa, dipantau-pantau lah Iya, anaknya gitu ya. iya Oke. kita lihat dulu. Nah, terus ada yang nanya lagi nih dok, bener nggak kalau dibotakin rambut tumbuhnya jadi lebat? Gimana Nah, nih? bener nggak tuh dok? Gimana tuh dok Raisa? Bener nggak? Kalau bayi sih Kalau dibilang bayi sih, dibotakin iya. aja gitu ya. Kalau bayi sih ngaruh ya. Tapi untuk teorinya secara 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 medis sih kayaknya nggak related juga ya. Kalau misalkan dibotakin terus jadi tumbuhnya lebih subur tuh kayaknya yang menjelaskan tentang itu sejauh sejauh ini sih saya belum tahu tuh ya. Belum pernah dengar Belum ada. kebenarannya gimana. Iya. Oke. Tapi yang pasti tumbuhnya jadi lebih bagus kalau kita ngomongin yang rambut panjang ya, karena kan dipotong, di trim, kulitnya kepala lebih sehat, tumbuhnya lebih bagus. Cuma kalau digundulin, plek-plek digundulin, apalagi usia dewasa, saya rasa enggak Kayaknya deh. kasihan banget gitu ya. Oh, tapi saya pernah dapat dapat pasien, dia tuh pasca kanker, kemoterapi, dia Oke. cancer survivor, dia kan terpaksa dibotakin. Hmm. Tapi dia sendiri bilang setelah dia lewat kankernya terus tumbuh 2-3 tahun kemudian dia bilang rambutnya memang jadi jauh lebih bagus, dia bilang lebih sehat, Oh, dia kayak dapet rambut kedua gitu yang menurut dia jauh lebih bagus dari dia pertama, dan dia orangnya pakai hijab loh. Jadi wow. saya kurang tahu ya, tapi itu kan tuh dari dia ya. Tapi kan siapa Iya, yang mau iya. digundulnya kecuali pasien kemoterapi begitu ya. Iya sih. Atau mungkin Tapi dia ada laki-laki ada yang ada memang suka kemampuan. botak gitu ya. Oh iya, atau laki-laki yang suka botakin kayaknya enggak juga ya, enggak bikin jadi lebih bagus juga sih. Sama aja ya. Iya. Iya. Oke, ini satu pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sudah mau habis nih. Dok, kalau ujung rambut kering dan mudah patah, diapain ya biar sehat? Ya, itu tadi sebenarnya semua Nutrisi ya, pertanyaannya kita bahas udah ya. Nanti dijawab. bisa di replay lagi nih yang pertanyaan berikutnya juga bahaya bila sering ngecat atau bleach rambut. Prinsipnya Oke, sekalian sekalian kesimpulan dari saya nanti dari Dokter Raisa gitu ya. ya. Ya, Oke. jadi prinsipnya adalah kalau untuk kesehatan rambut, rambut kita itu harus disayang-sayang, harus diperlakukan dengan baik dan lembut. Jadi perlakuan-perlakuan yang terlalu keras itu lebih baik dihindari. Contohnya apa? Misalkan seperti sering cat rambut atau diwarnain
atau dicatok ya, dan hindari juga pakai sesuatu yang terlalu ekstrim, ekstrim panas atau terlalu dingin atau ekstrim digosok-gosok, ekstrim dicakar-cakar kulit kepalanya, dimasak berlebihan, itu tolong dihindari. Juga kalau ujung rambut tadi pecah-pecah, kusam, bercabang, wajar. Karena rambut nih, baby rambut makin ujung, rambutnya makin tua. Jadi wajar kalau kita trim, kita rapiin. Dan jangan lupa harus nutrisi yang baik juga. Nanti itu dari dokter Raisa. Nutrisi dan Oke. vitaminnya juga mesti di dikonsumsi yang tepat. Dokter Raisa mungkin bisa lanjutin. Oke, saya sekalian kasih kesimpulan nih ya. Jadi untuk mendapatkan nutrisi khusus untuk rambut dan kulit biar sehat, ini tentunya perlu makan gizi seimbang dan perhatikan vitamin dan mineral yang memang bagus untuk untuk rambut dan kulit. Contohnya yang mengandung vitamin C, mengandung vitamin E, mengandung zinc, mengandung selenium, untuk rambut juga ada keratinnya, contohnya itu. Jadi memang kita mesti pilih-pilih nih, dan sebaiknya tetap dari makanan nomor satu ya. Jadi jangan hanya Hmm. mengandalkan vitamin aja nih, saya udah minum vitamin, jadi makannya sembarangan gitu. Nah itu nggak boleh. Tetap nomor satu harus dari makanan, dan sifat multivitamin itu hanya suplemen, hanya tambahan aja, dan harus atas rekomendasi dokter terlebih dahulu. Itu yang perlu diingat nih. Jadi jangan sembarangan juga konsumsi ya. Gitu. Oke, Oke. Nah, benar. ini kita kali ini kan menarik banget nih. Kita ada giveaway loh untuk 3 orang pemenang. Kita akan umumkan besok di Instagram saya dan Instagram Dr. Rachel Juanda. Nah, Yang masih mau komen oke. masih bisa ya. Yang masih mau Mm-mm. komen ditunggu sampai jam 12 malam hari ini deh ya. Iya, yang masih mau komen nanti boleh dan baca syarat ketentuan giveaway-nya itu apa di feed kita masing-masing. Oke. Oke, nah kalau misalnya ada topik selanjutnya yang kira-kira usulan bahas tentang ini dong dok, gitu. Nah itu boleh aja nih langsung DM saya atau DM Dr. Rachel langsung. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih yang udah join, yang udah nanya. Terima kasih juga nih Dr. Rachel dan dari PT Veron kali ini yang sponsor kita kali malam ini. Oke, terima Ya, kasih. selamat Iya, malam. selamat malam.